STA TV, media syiar Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi, mubarakan alaih, kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa usalli wa usallim ala nabiyyil karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Saudara-saudaraku kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah, pada pertemuan di malam hari ini kita akan membahas tentang masalah yang cukup penting, yaitu jalan para ulama terdahulu dan terkhusus Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala dalam mengisbatkan al-aqidah, dalam penentuan keyakinan. Karena pada hari-hari ini keyakinan itu seakan-akan bukan sesuatu yang penting. Bahkan ketika kita coba membahas masalah akidah, selalu akan diperhadapkan ini metode, ini cara adalah memecah belah umat, membuat kegaduhan di tengah-tengah muslimin. Oleh karena itu tidak perlu kita membahas dalam masalah akidah. Akidah biarlah setiap orang punya keyakinan masing-masing. Yang terpenting bagi kita adalah bagaimana kita punya satu persamaan di dalam masalah politik terkadang. Adapun keyakinan tidak ada masalah. Bagaimana sebenarnya jalan Al-Imam Syafi'i rahimahullah dan jalan para ulama-ulama yang terdahulu di dalam mereka menetapkan akidah? Perlu diketahui di sini, di antara jalan yang selamat yang akan mengantarkan kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala adalah dengan mengikuti jalannya as-salaf. Jalannya as-salaf. Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada putri beliau Fatimah radhiyallahu taala anhu, "Wasbiri wattaqi wa ana laki khairul salaf." Kata Rasulullah kepada putri beliau di hari-hari terakhir beliau tinggal di dunia, "Bersabarlah wahai putriku dan bertakwalah kamu kepada Allah. Sesungguhnya saya adalah sebaik-baik salaf untukmu." Makanya kita sering mendengar dari lisan-lisan yang muslimin manhaj as-salaf, jalannya para salaf. Apa itu? Dan perlu untuk kita ketahui, sesuatu yang baru kita dengar itu bukan berarti baru. Sesuatu yang baru kita dengar, kita ketahui bukan berarti tidak ada. Penamaan salaf ini sudah disebut dan diucapkan oleh manusia yang terbaik dalam umat ini, yaitu siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan oleh sahibul lisan di dalam bahasa Arab, kalimat salaf itu dari salafa yaslufu sulufan sulufan. Taqaddama qal was-salafu aidan man taqaddamaka min abaika wa dhawi qarabatika alladziina hum fawqaka fi sin wal fadl. Jadi as-salaf secara bahasa
itu adalah siapa yang telah mendahuluimu dari bapak-bapakmu, dari kerabat-kerabat dekatmu yang mereka berada di atasmu di dalam umur dan juga dalam keutamaan. Ya, atau mungkin dengan istilahnya bahasa kita, pendatu. Jadi as-salaf itu secara istilah bahasa itu namanya pendatu, nenek moyang. Nah, nenek moyang mana yang diinginkan di sini? Kalau kita berbicara perspektif syariat, pandangan dari pandangan syariat, maka mereka mengatakan as-salaf, ya, sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Qalshani, kata beliau, as-salafus salih huwa sadrul awal ar-rasikhuna fil ilmi al-muhtaduna bi hadin Nabi sallallahu alaihi wasallam al-hafidhuna ala li sunnatihi ikhtarahumullahu ta'ala li suhbati nabihi wa intakhabahum li iqamati dinihi wa radihum a'immatul ummah wa jahidu fi sabilillah haqqa jihadi wa afrahu fi nusil ummah wa naf'uhum wa badalu fi mardatillah anfusahum qad athnallahu alaihim fi kitabih. Disebutkan disebut as-salaf, salafus salih. Pendahulu kita yang saleh adalah pendahulu yang datang daripada generasi yang pertama dalam umat ini. Siapa itu? Rasulullah dan para sahabatnya. Jadi generasi salaf adalah generasi sahabat yang mereka dalam ilmunya dan mereka mengambil petunjuk dari petunjuk Nabi Muhammad SAW, yang mereka juga menjaga sunnah Rasulullah, dan Allah memilih mereka untuk bersahabat dengan Rasulullah, dan Allah memilih mereka untuk menegakkan agama ini, sehingga dengan semangat mereka Allah Subhanahu wa taala memberikan manfaat untuk mereka, dan yang mereka cari adalah ridhonya Allah Subhanahu wa taala, dan mereka dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an sebagaimana dalam surat Al-Fat ayat ke-29, kata Allah, Muhammadun Rasulullah walladzina ma'ah asyidda'u 'alal kufar ruhama'u bainahum. Siapa itu para salaf? Para salaf adalah orang-orang yang bersama Rasulullah. Muhammad adalah Rasulnya Allah dan orang-orang yang bersamanya. Asyidda'u 'alal kufar, mereka keras dengan orang-orang kafir dan mereka saling merahmati di antara mereka. Ini generasi as-salaf. Atau kalau ditanya siapa indatu kita yang harus kita ikuti? Siapa? Para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan juga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surat Al-Hasyr ayat ke-8, lil fuqara'il muhajirin alladhina ukhriju min diyarihim wa amwalihim yabtaghuna fadlan min Allah wa ridwana wa yansuruna Allah wa rasulah ulaika humus shadiqun. Perhatikan baik-baik. Dan orang-orang yang lil fuqara, orang-orang fakir dari kalangan muhajirin, yang mereka keluar dari rumah-rumah mereka dan mereka meninggalkan harta-harta mereka. Perhatikan, orang muhajirin yang datang dari Mekah hijrah ke Madinah. Kondisi mereka hidup di Mekah sudah sulit dari sisi ekonomi. Dari sisi finansial mereka tidak cukup untuk tinggal di negeri mereka sendiri. Nah, tiba-tiba mereka diperintahkan untuk hijrah ke negeri yang lain. Di negeri sendiri saya sudah sulit untuk hidup, gimana mau hijrah ke tempat lain? Tetapi subhanallah, dikarenakan kecintaan mereka kepada Rasulullah SAW, kecintaan kepada mereka kepada din, sehingga ini menjadi ringan bagi mereka. Ya, dan kaidah sudah sering kita sampaikan,
saudara-saudaraku muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah, tidak ada satupun generasi umat Islam yang lebih mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih dari cintanya para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada beliau. Sehingga apa saja ungkapan kecintaan kepada Rasulullah yang itu tidak dikenal di zaman sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kecintaan tersebut adalah kecintaan yang palsu. Sepakat? Baik, saya sebutkan. Kita sebutkan dari hal yang paling minimal dan ini sering saya sampaikan. Hobi, kesukaan. Ya, ini diantara sesuatu yang paling sulit untuk kita tinggalkan. Ya, mungkin rata-rata masyarakat Aceh hobinya nongkrong di warung kopi. Pagi mungkin minimal 1 jam 2 jam. Nanti sebelum pulang kantor sekian jam. Pulang dari kantor habis salat Isya nongkrong lagi sekian jam. Kalau waktu 24 jam ya, itu mungkin berapa? Seperempat, terlalu banyak ya. Seberapa? 1/5. Ya, 4 jam waktunya di warung kopi. Ini kan hobi. Nah, kalau misalnya datang larangan dari Al-Quran, haram datang ke warung kopi, kira-kira sulit nggak kita tinggalkan? Sulit pasti ya. Pasti kita akan berusaha untuk mentakwil sana, mentakwil sini. Atau contoh yang lebih konkret lagi, ya, 80% masyarakat itu pasti merokok. Ya, ada nggak 80% merokok? 80% orang merokok. Ini kan hobi, sulit untuk ditinggalkan. Ya, di zaman Rasulullah SAW atau sebelum diutusnya Rasulullah, khamar itu sesuatu yang sangat digemari dan mereka tidak lepas daripada yang namanya khamar. Ini hobi yang luar biasa. Ya. Saking cintanya mereka kepada khamar, Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat khamar itu dari fase ke fase. Ya, dari mulai menjauhi khamar ketika mendekati waktu salat. La taqrabus shalah wa antum sukara. Jangan kau mendekati salat dalam keadaan kamu sedang mabuk-mabukan. Jadi boleh mabuk tetapi jangan dekat waktu salat. Sampai akhirnya Allah mengharamkan khamar. Dibacakan oleh Rasulullah SAW. Dan kota Madinah pada waktu itu banjir dengan khamar. Karena para sahabat menghancurkan semua kendi-kendi khamar pada waktu itu. Mereka terima dengan lapang dada. Tidak ada satupun para sahabat Rasulullah SAW mengatakan, oh ini larangannya itu bukan larangan li tahrim, tapi larangannya itu lil makruh. Ya, atau apalagi ada orang beralasan, saya kalau nggak mabuk nggak pas saya kerja. Saya kalau nggak merokok nggak pas saya mensyarah kitab. Hidup apa dengan kopi rokok. Makanya sebelum alasan-alasan ini terungkap, Allah sudah menyebutkan sebelumnya. Khamar itu ada manfaatnya untuk manusia, bukan nggak ada, ada. Sebagaimana rokok itu juga ada manfaat buat manusia, kita nggak mengingkari. Jadi kalau dia mengatakan saya kalau nggak ngerokok nggak pas kepala, iya saya percaya. Iya, dan memang betul ada manfaat dari rokok itu, tapi mudaratnya lebih besar. Siapa yang mengatakan lebih besar? Ya perokok sendiri, kan begitu. Siapa? Yang punya pabrik rokok. Nah, untuk hal yang seperti ini saja sulit untuk kita tunduk dengan apa yang diinginkan oleh Nabi SAW. Kan Rasulullah sudah mengatakan la dharar wa la dirar. Ya sudahlah, kita nggak usah membahas dulu rokok itu haram ataukah nggak haram. Cuman saya ingin membawa sebuah hadis Rasulullah. Apa kata Rasulullah? La dharar wa la dirar. Jangan kau memberi mudarat pada dirimu
Dan jangan kamu memberi mudarat buat orang lain. Sekarang saya ingin tanya, rokok itu bisa memberi mudarat nggak buat kita? Bisa. Bisa kan? Bisa memberi mudarat nggak buat orang lain? Bisa. Ya sudah, saya nggak membahas ini haram atau tidak haram. Cuman yang jelas ini kena nggak dengan hadis Rasulullah? Kena nggak? Kena. Nah, di mana wujud kita cinta kita kepada Nabi kita? Rokok saja sulit masih kita tinggalkan. Terus kita mengatakan saya lebih cinta kepada Rasul dibandingkan sahabat? Hah? Para sahabat menghancurkan semua kendi-kendi khamr pada waktu itu. Tidak ada tersisa. Sebagai wujud cinta mereka kepada Rasul. Karena cintanya itu bukan di lisan. Kalau cinta di lisan, dok paling cinta ke Nabi. Munafikin juga demikian, mereka berucap, idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah. Ketika orang munafik datang kepada engkau dan mereka mengatakan sesungguhnya engkau benar-benar rasulnya Allah. Kalau cuma sekedar di mulut, munafik juga bisa. Cuman masalahnya bukan di mulut yang kita diinginkan, aplikasi dalam kehidupan kita sehari-hari. Ini baru jenis yang paling rendahnya. Yang paling ringan, ternyata kita belum mencintai. Sudah mencintai Nabi belum? Ya, ternyata kita belum mencintai Rasulullah. Apalagi ditanamkan hari ini oleh sebagian orang, pokoknya ya wateha uroha lahi Nabi, ya kita bawa hidang besar-besar, udah cukup itu, selesai sudah. Itu tingkat paling tertinggi kecintaan seorang kepada Rasulullah SAW. Wah Ustadz jangan sembarangan tuduh. Saya nggak nuduh. Sekarang begini, kalau misalnya ada seseorang hantai maya, kira-kira masyarakat memandang jelek atau tidak? Memandang jelek tapi biasa, nggak terlalu wah gitu. Tapi kalau ada yang mengatakan isu di masyarakat nyanteng kuan urung rumah belahan haite mulut pengen sumbangan mulut bihana hijau. Kira-kira reaksi masyarakat meninggalkan sholat atau meninggalkan maulid yang lebih membuat tensi marahnya lebih tinggi? Saya serahkan sama jamaah semuanya. Saya berbicara secara fakta ya. Mana kira-kira yang menjadi cemoohan, jadi ceritaan masyarakat meninggalkan sholat atau meninggalkan maulid? Meninggalkan maulid. Padahal sholat itu kan kewajiban. Kalau maulid kan sebagian yang mengadakan maulid kan hukumnya apa? Sunnah bagi orang yang melakukan maulid, saya bilang. Mereka mengatakan maulid itu hukumnya sunnah. Tapi sholat wajib. Sebagian kampung, di kampung saya di Segli itu, sebagian masjid itu sholat Jumat tok sekali di masjid. Sholat 5 waktu nggak ada sebagian masjid. Bahkan terkadang masuk kambing, masjid jadikan kandang kambing. Bukan dijadikan, maksudnya karena nggak terurus, nggak ada orang sholat, nggak ada yang orang ngomong satupun, nggak hidup sholat 5 waktu. Tapi kalau masjid itu nggak hidup maulid, ini masalah besar ini. Ini kondisi, ini keadaan. Saya berbicara fakta. Ya, maulid itu lebih diagungkan daripada sholat 5 waktu. Kira-kira apa jawabannya? Mohon maaf. Karena yang namanya sholat itu repot, ribet, ya sulit, segala kesulitan ada di dalamnya. Tapi kalau maulid enak, kenyang, dapat uang, bisa lihat orang wanita-wanita sebagian tempat nyanyi kasidahan, semua yang enak-enak di situ, maka orang semangat. Kalau sholat nggak ada yang semangat. Kalau misalnya ada hadis dari Rasulullah SAW, seandainya saya katakan, barang siapa yang seseorang memperingati hari kelahiranku, dia duduk di masjid membaca surah Al-Baqarah, kemudian dia sholat zuhur, kemudian sholat sunnah berjamaah, kemudian sholat asar berjamaah, kemudian dia dengar pengajian, kemudian dia menamatkan surah Al-Baqarah, surah Al-Imran pada hari itu, dan dia berpuasa. Kira-kira ada nggak orang memperingati maulid? Ada, saya yakin sedikit sekali. Saya yakin sedikit.
Ya, yang anehnya lagi, kalau kita tanya apa hukumnya maulid? Hukumnya maulid sunnah. Dalilnya apa? Dalilnya Rasulullah di hari Senin, hari kelahiran beliau berpuasa. Kan puasa beliau. Lah antum makan. Kan bertolak belakang. Rasulullah di hari kelahirannya kita puasa, beliau puasa, kita jadikan itu dalil untuk makan-makan. Kan bertolak belakang jadinya. Jadi seakan-akan di sini ada isyarat dari Nabi Muhammad SAW. Ada isyarat seakan-akan hari kelahiran saya kalian jangan makan-makan. Seakan-akan. Kan seperti itu. Beliau berpuasa setiap Senin. Jadi seakan-akan ada isyarat kalau hari lahir saya kalian jangan makan. Bisa difahami di sini? Ya, jadi sebenarnya kalau kita ditanya, sering saya sampaikan di pengajian, Ustadz, apa jawaban Ustadz tentang maulid kalau ditinjau dari perasaan Ustadz? Kalau ditinjau dari keinginan, pasti saya akan jawab maulid Nabi kita. Ya enggak? Maulid Nabi 4 bulan 10 hari. Ya, minggu ini diundang maulid sama Pak Is. Apalagi saya misalnya, ya makan lagi di masjid ini, besok ngisi pengajian di tempat lain, makan lagi, nanti diundang lagi di pengajian sana, makan lagi, kan enak, makan setiap hari. Apalagi makanan maulid Nabi itu nggak dijual di warung, daunnya dibakar. Di mana ada warung nasi daunnya dibakar sampai coklat daunnya, di situ ditaruh nasi. Wah. Ya, itu cuma setahun sekali kita bisa makan. Nanti ada telur asin, ada ayam kampung. Gak mungkin maulid Nabi itu pakai ayam potong, semua ayam kampung. Enak. Gak ada yang bilang gak enak, enak. Jadi kalau orang seandainya semangat maulid Nabi itu wajar, karena memang enak. Bisa difahami ya? Jelas di sini? Saya nggak membahas hukumnya, cuman saya ingin membuka logika kita. Iya, apa saja yang itu merupakan bentuk kecintaan para sahabat, kecintaan seseorang kepada Rasul, maka barometernya tuh sahabat Nabi. Karena mereka orang yang paling cinta dengan Rasulullah. Apapun siap mereka terima ketika harta, sesuatu yang memang dibutuhkan oleh manusia. Siapa yang gak suka harta? Semua orang suka dengan harta. Kita hari ini waktu 24 jam, 15 jamnya kan untuk cari uang kan. Kita tidur juga untuk apa? Saya nyuku bubang abu wawai malamnya, bahkan supaya besok semangat kerja. Jadi tidur juga untuk kerja. Dan itu bukan sesuatu yang haram. Ini sesuatu yang tabiat manusia suka dengan dunia. Rasulullah bertanya kepada para sahabatnya, wahai sahabatku, apakah kalian mau mendapatkan 3 ekor unta yang gemuk dan sedang hamil? Mau, kata para sahabat. Karena memang itu tabiatnya manusia suka dengan dunia. Zuina linnasi hubbus syahawati minan nisa wal banina wal qanatiri min qantarati minadh dhahabi wal fiddah. Dihiasi kepada manusia kecintaan kepada wanita, kecintaan kepada tumbuh-tumbuhan, kecintaan kepada kuda, kecintaan kepada emas, kepada perak. Ini tabiatnya manusia. Nah, ketika apalagi seseorang dia termasuk bagian yang berjuang untuk mendapatkan dari harta tersebut, tentunya dia lebih berharap karena memang dia punya andil di situ. Ya. Ketika Rasulullah SAW dan para sahabatnya berhasil menaklukkan kota Mekah dan harta-harta rampasan perang musyrikin pada waktu itu menjadi fai bagi muslimin. Kemudian para sahabat-sahabat Rasulullah yang sudah lama masuk Islam, mereka bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kenapa tidak ada bagian rampasan harta rampasan perang untuk kami ya Rasulullah? Karena Rasulullah pada waktu itu sedang membagi apa? Beliau hanya membagi rampasan perang, harta rampasan perang kepada orang-orang yang baru masuk Islam. Sementara yang lebih dahulu masuk Islam, yang sudah lama berjuang dan lain sebagainya, nggak dapat bagian. Kira-kira kalau di posisi kita, gimana kira-kira di posisi kita?
Kita ada hak di situ. Kita orang yang paling lama di situ. Nggak dapat apa-apa. Kelewat jenazah kele baru kita copengnya. Mambe macam-macam. Kan begitu kita kan. Ya kita semua manusia, karena ini tabiat manusia, cinta dengan harta. Suka, ingin. Dan pada waktu itu tersebar isu Rasulullah SAW beliau akan tinggal di kota Mekah. Karena Mekah sudah berhasil direbut. Beliau tidak akan pulang lagi ke Madinah, karena kan negeri beliau sendiri. Tetapi ketika Rasulullah berkata, wahai para sahabatku, maukah aku tunjukkan kepada kalian yang lebih baik daripada itu semuanya? Kebersamaan aku bersama kalian itu lebih baik untuk kalian. Ada nggak ditolak oleh para sahabat Rasulullah? Nggak ada. Itu yang mereka tunggu. Kalau demikian ya Rasulullah, ini yang kami inginkan. Iya, biarkan kau berikan harta untuk mereka, nggak perlu untuk kami. Dalam keadaan mereka juga pingin, bukan nggak pingin. Kalau sesuatu yang nggak dipinginkan, wajar orang menolak, menerima. Ini masalah juga pingin. Tapi keinginan mereka itu kepada harta tidaklah sebesar keinginan mereka untuk keberadaan Rasulullah bersama mereka. Ini intinya. Bisa difahami ya? Apapun mereka korbankan, harta mereka korbankan. Kalau kita, ya kita semua, saya dan kita semuanya, setahun sekali untuk mewujudkan cinta kepada Rasulullah berkurban. Itu pun masih sibuk membahas, Ustadz kayaknya saya lebih merojihkan pendapat sunnah. Saya nggak mengambil wajib. Terus kenapa? Ya sudah, saya nggak berkurban. Padahal berkurban itu makan untuk dia sendiri. Ya dia beli kambing 2 juta, ya setengah kambing masuk kulkas, setengahnya dibagi-bagi, masih juga nggak mau. Terus mengaku paling cinta dengan Nabi. Paling bisa mewujudkan, mengaplikasikan bentuk cinta kepada Rasulullah. Malu lah kita ngomong seperti itu. Malu kalau seandainya nanti didengar oleh para sahabat Nabi. Bisa difahami? Terus lagi, nyawa. Nyawa kan sesuatu yang paling berharga kan? Iya, harta semuanya itu nggak ada harga dibandingkan dengan nyawa. Orang sudah bekerja mencari uang, sudah ada tabungan miliaran di bank. Ketika dokter memvonis dia sakit, kemudian kata dokter, Pak ini biaya operasinya 2 miliar. Mau nggak dia tanggung? Dia tanggung. Dia pasti akan keluarkan 2 miliar. Walaupun tabungan nggak cukup, dia jual mobilnya, dia jual rumahnya. Agar bagaimana bisa sehat. Karena memang nyawa itu yang paling berharga yang dia punya. Tapi subhanallah, ketika Rasulullah SAW meminta para sahabat untuk menjaga nyawa beliau, untuk melindungi beliau, pada waktu itu 20 sahabat Rasulullah SAW, 10 dari kalangan muhajirin, 10 dari kalangan ansar, siap mati untuk menjaga nyawa Nabi Muhammad SAW. Kalau kita hobi pun masih sulit. Hobi ini kan nggak diminta keluarin harta semuanya, nggak diminta nyawa. Hobi kita siap nggak tunduk sama Rasulullah? Belum siap. Terus kita mengaku paling cinta kepada Nabi. Lau kana khairan la sabaku alaina. Kalau seandainya itu merupakan kebaikan, maka mereka adalah orang yang paling terdepan pada kebaikan tersebut. Ini sebuah hukum yang pasti, nggak mungkin bergeser. Tapi Pak Ustadz ada dalil itu 500 dalil tentang maulid Nabi. Apa dalilnya? Dalilnya Allah mengatakan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami mengutus engkau wahai Muhammad kecuali sebagai rahmat bagi seluruh alam semesta. Di sini lafadznya kan mengutus. Mengutus itu apa? Diangkat sebagai rasul. Ketika beliau berumur berapa tahun? 40 tahun. Jadi ayat ini kalau seandainya memang boleh dijadikan sebagai peringatan, bukan peringatan hari lahir beliau, tapi peringatan hari diutusnya beliau sebagai rasul. Iya. Jadi kalau saya ulangi,
kalau seandainya ayat ini boleh dijadikan sebagai peringatan diutus beliau sebagai seorang rasul, bukan diutus bukan lahir beliau. Bisa difahami. Terus yang kedua, Rasulullah berpuasa di hari Senin yang kita bahas tadi. Ya kalau Rasulullah berpuasa hari Senin, kita kok makan-makan? Kan makannya malam-malam, Ustaz. Ini kan sudah apa? Sudah main-mainan dengan dalil. Para sahabat tahu nggak ayat Umar arsalnaka ila rahmatal lil alamin? Mereka tahu nggak tentang hadis-hadis tentang puasa hari Senin? Tahu. Tapi mereka aplikasikan nggak seperti yang diaplikasikan oleh muslimin hari ini? Kan enggak. Bisa difahami ya? Dan ini diantara ayat bukti Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Ya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan orang-orang yang fakir dari kalangan muhajirin, alladzina ukhriju min diyarihim, yang mereka diusir dari rumah-rumah mereka. Wa amwalihim, dan juga harta-harta mereka tinggalkan. Untuk apa? Yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana. Mereka berharap kemuliaan yang datang dari Allah dan juga ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Wa yansurunallaha wa rasulah. Mereka keluar dari negeri-negeri tersebut meninggalkan harta-harta mereka untuk membela Allah dan membela Rasulnya, dan mereka adalah orang-orang yang jujur dengan keimanannya. Ini orang yang jujur, siap berkorban. Siap berkorban. Inilah hakikat dari kecintaan. Baik. Kemudian saudara-saudara muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kita kembali, ini yang menjadi salaf kita. Siapa itu? Sahabat Rasulullah. Wa dzakara ta'ala fiha al-muhajirin wal ansar, thumma madha atba'ahum wa ridwa wa radiyallahu dzalik min alladhina ja'u min ba'dihim wa taw'ada bil 'adzab man khalafahum wattaba ghayra sabilihim faqala. Dan Allah menyebutkan di dalam ayat tersebut orang-orang muhajirin dan orang-orang ansar, dan Allah memuji orang-orang yang mengikuti mereka, dan Allah ridha kepada mereka, dan orang-orang yang datang setelah mereka apabila menyelisihi daripada jalan mereka tersebut, maka mereka akan diancam dengan azab. Ya, jadi memahami agama selain daripada pemahaman para salaf, selain dari pemahaman para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ini diancam oleh Allah dengan neraka. Wa man yushakkikir rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Dan barang siapa yang seseorang durhaka kepada Rasul setelah datang kepadanya petunjuk, dan dia mengikuti selain daripada jalannya kaum mukminin, kami akan palingkan mereka kemana mereka berpaling, dan kami akan masukkan mereka ke dalam neraka jahanam, dan neraka jahanam itu sejelek-jelek tempat kembali. Jadi setiap orang mendatangkan dalil, ini dalil untuk ini. Maka kita tanya, siapa dari kalangan sahabat yang memahami dalil ini seperti yang kamu pahami? Apakah ada Abu Bakar Siddiq memahami seperti itu? Apakah Umar memahami ayat seperti yang kamu pahami? Apakah Utsman memahami ayat seperti kalian pahami? Apakah Ali memahami ayat seperti kalian pahami? Kalau seandainya kalian memahami ayat yang ayat tersebut tidak difahami oleh generasi yang terbaik di dalam umat ini, maka ayat tersebut adalah sesuai dengan hawa nafsu kalian bawa, bukan diinginkan oleh Allah, apa yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya. Kita sekarang ingin berjalan menjadikan Al-Quran, menjadikan sunnah Rasulullah seperti apa yang disebutkan oleh Imam Syafi'i, amantu billah wa bi muradillah, amantu bir rasul wa bi muradir rasul. Saya beriman kepada Allah, beriman dengan ayat-ayat Allah, dan juga beriman bagaimana Allah menginginkan ayat ini, apa maksudnya. Demikian. Jangan Allah menyebutkan ayat tentang ini, nanti kita bawa ke tempat yang lainnya sesuai dengan hawa nafsu kita. Orang-orang hari ini yang mereka mengingkari sunnah dan menjadikan hukum hanya Al-Quran saja, kalau kita mau tanya juga mereka punya dalil. Ya, kalian nggak percaya sama sunnah Rasulullah? Dari mana kalian sholat duhur 4 rakaat, sholat asar 4 rakaat, sholat maghrib 3 rakaat? Ada ayat Al-Quran. Fankihu ma tabalakum minan nisa'i matna wa thulatha wa ruba. Fa in khiftum ala ta'dilu fawahidah. Nikahilah oleh kalian wanita-wanita yang kalian sukai 2, 3 dan 4.
Kalau seandainya kalian takut tidak bisa adil, maka cukup 1. Dia 2 sholat subuh, 3 sholat maghrib, isya sholat isya, 4 sholat isya, sholat duhur, sholat asar, maka 1 sholat witir. Jadi Allah berbicara tentang nikah, dia bawa kepada sholat. Ada dalilnya, cuma cocok nggak dalilnya, kan ini jadi masalah. Kalau kita tanya sama orang-orang Syiah, Syiah, kenapa ente mencela sahabat, mencela istri Nabi Muhammad SAW? Kenapa ente mengkafirkan istri Nabi? Ada dalil dari Al-Quran yang menunjukkan bahwasannya dia itu kafir. Dari Al-Quran diambil. Innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah. Sesungguhnya Allah memerintah kalian menyembelih sapi. Sapi di sini maksudnya Aisyah. Ada dalilnya juga. Orang-orang Syiah ketika mereka mengangkat Ali sebagai Tuhan, ada dalilnya enggak? Ada dalilnya. Ali jadi Tuhan, ada dalil. Ketika Ali ingin membakar mereka hidup-hidup, karena mereka mengaku Ali sebagai Tuhannya, di situ tambah yakin dia kalau Ali itu sebagai Tuhan. Dari mana yakinnya? Dengan hadis Rasulullah. Rasulullah mengatakan, la yu'adzibun nar illa rabbun nar. Tidak ada yang mengadab sesuatu dengan api kecuali pemilik api. Siapa yang memiliki api di sini? Allah. Jadi ketika Ali membakar mereka hidup-hidup, tambah yakin mereka kalau Ali itu sebagai Tuhannya. Jadi nggak mesti orang bawa ayat, bawa hadis itu sudah pasti benar. Tetapi benar nggak ayat dan hadis itu ditempatkan pada tempatnya? Ini yang paling terpenting. Makanya ada metode dalam kita beragama dengan metode para ulama salaf. Ayat yang kamu bawa ini, apakah memang demikian para salaf memahaminya? Kalau seandainya ini yang dipahami oleh mereka, pasti akan mereka amalkan. Dan apa yang mereka amalkan pasti sudah terbukukan di Sahih Bukhari, di Sahih Muslim, di Sunan Abu Daud, di Sunan Tirmidzi, Sunan Ibnu Majah. Kan seperti itu. Sekarang mana yang lebih besar? Perkara cebok atau perkara maulid? Mana yang lebih besar? Kalau seandainya maulid itu ibadah, maulid pasti besar ya, lebih besar kan? Dalam urusan cebok itu datang beberapa hadis dari Nabi SAW. Cara buang hajat datang hadis dari Nabi SAW. Jangan cebok dengan tangan kanan. Nggak boleh cebok dengan tulang belulang. Iya, tidak boleh buang hajat menghadap kiblat. Iya, kalau tidak ada air cebok dengan batu. Dengan 3 kali membersihkan minimalnya. Dan batunya harus begini dan begini. Boleh nggak diganti dengan uang? Oh nggak boleh. Boleh nggak diganti dengan tisu? Oh boleh. Ada pembahasannya semua. Masa dalam masalah maulid nggak ada pembahasannya? Maulid kira-kira apa yang dianjurkan? Waktunya dari kapan ke kapan? Ada hadisnya seharusnya. Ya enggak? Apa syaratnya? Apa yang terlarang? Apa yang enggak boleh? Apa yang diharuskan untuk bersemangat pada hari Maulid? Kalau seandainya itu ada perbuatan dilakukan oleh para sahabat Nabi, pasti akan apa? Ternukilkan kepada kita dari buku-buku hadis. Tapi masalahnya ada nggak sekarang? Hah? Ini yang jadi masalah sekarang ini. Ya, nah saya ulangi kembali, kalau mau ikut perasaan, kalau mau ikut kemauan, saya sangat ingin maulid Nabi secara pribadi saya. Kalau ikut kemauan saya, kalau ikut keinginan, tapi kan keinginan kita ini kan harus tunduk dan patuh kepada siapa? Kepada Allah dan Rasulnya. Terlebih Rasul mengatakan surga itu dikelilingi sama yang gak enak-enak, neraka itu dikelilingi yang enak-enak. Itu hadis Rasulullah. Bisa dipahami di sini? Jelas ya? Nah yang anehnya lagi, ya bapak-bapak subuh ke masjid, hari Jumat baca surat Al-Kahfi, malam sholat malam, minimal sholat witir 3 rakaat. Iya, subuh duduk di masjid, kemudian naik matahari, sholat isyraq.
Sunnah-sunnah Rasulullah itu bapak-bapak dan ibu-ibu tidak dianggap sebagai orang yang mencintai Nabi kalau belum buat perayaan. Tapi orang yang sudah buat perayaan Maulid Nabi, hana itu mayang bi hana masalah. Kan begitu. Benar nggak? Nggak sholat nggak ada masalah. Jadi seakan-akan Maulid Nabi itu sudah seperti rukun Islam. Seakan-akan, saya nggak bilang ya, seakan-akan dari sisi praktek di lapangan. Kan begitu. Saya rasa nggak ada orang ketika hari raya kurban, nggak ada orang yang berkurban, nggak ada yang dilecehkan, biasa saja, nggak ada dibicarain. Tapi kalau seandainya ada orang minta sumbangan maulid, bapak nggak kasih, itu jadi masalah besar. Bisa difahami di sini? Nas'alullah salamata wal afiyah. Ya, nas'alullah salamata wal afiyah. Kemudian sudah ada. Berapa lagi ada? Mungkin ada sesuatu yang mau disampaikan atau ditanyakan, silakan. Kalau memang dia mau mendekati waktu azan, nggak ada. Nah, kalau tidak ada, saya baca sedikit lagi ya sampai pas azan. Kemudian kata Syekh rahimahullah, وقال العدوي في حاشيته قصره على الصحابة لما قال ابن ناجي السلف الصالح وصف اللازم يختص عند الإطلاق بالصحابة ولا يشاركهم غيرهم فيه. قال غيرهم إن تحديد الزمن وحده لا يكفي في ذلك بل لابد من إضافة وصف آخر حتى يتحقق الوصف. وفي هذا يقول الشيخ محمد أحمد الخفاجي وليس هذا تحديد الزمن كافيا في ذلك بل لابد أن يضاف إلى هذا السبق الزمني وافق رأي الكتاب والسنة وروحها فمن خالف رأيه الكتاب والسنة فليس بالسلفي وإن أشى بين أحد الصحابة والتابعين وتابعوا tabi'in. Masya Allah, ini qaid yang sangat penting. Disebutkan ayyuhal hadirun wal hadirat yang dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala, sebagian para ulama mereka mengatakan generasi salaf itu hanya generasi dari sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iya, dan generasi para tabi'in dan para tabi'ut tabi'in hanya pembahasannya dari sisi zaman saja. Siapa yang mereka hidup di zaman ketiga tersebut, maka mereka adalah para salaf. Namun sebagian para ulama mereka memberikan qaid, tidak hanya sebatas daripada zamani, tetapi juga harus dikoidkan apa yang dilakukan oleh mereka itu tidak menyelisih dari Al-Quran dan tidak menyelisih dari sunnatin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena kalau kita melihat ada sebagian dari ulama salaf, di antaranya Sa'id bin Jubair, beliau hidup di zamannya siapa? Tabi'in. Dan beliau membuat perkara-perkara yang itu menyelisih dari syariat. Apakah boleh kita mengatakan perbuatannya Sa'id bin Jubair dan perbuatannya salaf yang boleh kita ikuti? Tidak bisa. Karena apa? Karena perbuatan beliau menyelisih apa? Dalil dari Al-Quran dan dalil dari sunnatin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bisa difahami di sini? Ketika beliau memberontak kepada Hajjaj bin Yusuf, kemudian dia dipenggal kepalanya oleh gubernur pada waktu itu. Beliau hidup di zaman salaf, hidup di zaman tabi'in. Beliau generasi yang terbaik dalam umat ini setelah para sahabat. Namun perbuatan beliau ini tidak bisa dijadikan sebagai pegangan dan sandaran, ya, yang kemudian boleh kita ikuti karena beliau hidup di zaman salaf. Paham di sini? Jadi setiap zaman yang itu kembali kepada zaman salaf harus dikaitkan dengan Al-Quran dan dikaitkan dengan sunnatin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan saya baca sedikit lagi kemudian kita akhiri pengajian kita di malam hari ini. Wa yaqul Ibnu Hajar Al-Qatari wa ala dzalika fa murad bi madhhabi salaf makana alaihi sahabatul kiram ridwanullah alaihim wa tabi'una lahum bi ihsan ila yaumiddin wa atba'uhum wa immatid din mimman syahida lahu bil imamah وعرف عظم شأنه في الدين وتلقى الناس كلامهم خلفا عن سلف كالأئمة الأربعة وسفيان الثوري والليث بن سعد وابن المبارك والنخعي والبخاري ومسلم وسائر أصحاب السنن دون من رمي ببدعة وأشهر باللقب غير مرضى مثل الخوارج والروافض والمرجئة والجبرية والجهمية والمعتزلة.
Disebutkan oleh Ibnu Hajar Al-Qatari, wa ala dzalik, dan kesimpulannya yang diinginkan dengan madhab salaf adalah apa yang berjalan di atasnya para sahabat Nabi SAW dan para tabi'in, dan yang mengikuti mereka dengan cara yang baik sampai yaumul qiyamah dari para imam-imam dalam agama ini yang dipersaksikan kepada mereka keimamahannya dan dikenal kemasyhuran mereka dalam agama ini, dan manusia menukilkan ucapan-ucapan mereka. Ini yang disebut sebagai ahlus sunnah. Kita kan sebagian orang dianggap sebagai ahlus sunnah, ucapannya itu hanya dikenal di dalam kecamatan saja, dikenal di dalam kabupatennya saja, dikenal hanya di kampungnya saja, di luar sudah nggak dikenal lagi, nggak ada fatwanya yang diambil. Nah, ini disebut sebagai orang yang diikuti dari kalangan para salaf, yang ucapan mereka itu diambil oleh orang yang datang setelahnya. Ucapan Syafi'i, ucapan Ahmad, ucapan Malik, ucapan Abu Hanifah dinukilkan atau tidak? Dinukilkan oleh seluruh muslimin di dunia ini. Tidak terbatas hanya satu suku, satu kabilah, satu dosa, satu desa, satu kota. Tidak, tapi seluruh dunia mengambil ucapannya. Faham di sini? Dan ucapan mereka dinukilkan oleh seluruh para ulama yang datang setelahnya. Nah, seperti imam yang 4, ini kita ikuti. Seperti Sufyan Ats-Tsauri, seperti Lais bin Sa'ad, seperti Mubarak, seperti An-Nakhai, seperti Bukhari, seperti Muslim, dan seluruh dari sahibus sunan, Tirmidzi, Abu Daud, An-Nasai, dan seterusnya. Bukan orang-orang yang walaupun mereka hidup di zaman salaf, hidup di zaman tabi'in, hidup di zaman tabi'ut tabi'in, bahkan hidup di zaman sahabat Nabi, seperti Syiah Rafidhah, seperti Khawarij, seperti Murji'ah, seperti Al-Jabariyah, maka mereka tidak dianggap sebagai a'immatus salaf yang boleh kita mengambil ilmunya, karena mereka hidup di zaman salaf tetapi pemikiran mereka pemikiran al-khalaf. Bisa difahami di sini? Allah taala alam bisawab. Jadi kesimpulannya, Bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, Al-Imam Syafi'i dalam menetapkan akidah, atau para ulama yang terdahulu dalam menetapkan akidah, mereka memahami sebagaimana yang dipahami oleh para ulama-ulama yang terdahulu. Apakah ulama terdahulu memahami akidah seperti ini? Kalau iya kita ambil, kalau tidak perlu untuk kita mengambilnya. Bisa difahami ya? Mungkin ini yang bisa kita sampaikan di pengajian perdana kita di malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat buat saya sendiri dan juga buat antum semuanya. Saya akhiri, Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. STA TV Media Syiar Islam.